ini. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini, katakan aku yakin. Hadir di sini, kami yakin Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir Yesus. Engkau hadir lewat setiap kami. Jamah kami sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah setiap kita, mengurapi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau hadir Bapa. Engkau hadir jamah kami. Engkau Allahku Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami tidak ingin pulang dengan sia-sia, tapi kami boleh mendapatkan kekuatan dari Engkau. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan aku yakin. Kami percaya Tuhan jamah setiap kami. Ku yakin
memenuhi setiap kehausan atas jiwa kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, dan kami percaya ada kemenangan juga atas setiap kami. Kemenangan untuk merasakan hadirat-Mu, kemenangan untuk menikmati firman-Mu sebagai kekuatan untuk kami. Dan kami juga boleh merasakan kemenangan selalu dekat dan dekat dengan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau suka dengan pujian, Engkau suka dengan penyembahan. Untuk itu kami pagi hari ini berkumpul, kami akan menyembah Engkau. Sedetik pun Tuhan kami tidak akan melewatkan. Kami akan menikmati setiap lirik pujian kami. Kami akan membawa jiwa, tubuh, roh kami untuk benar-benar menyembah Engkau. Ibadah ini tidak akan sia-sia. Ibadah ini akan menjadi dupa yang sangat harum Tuhan. Dan kami pulang dengan mendapatkan kepuasan batiniah kami. Bapa di surga, kami juga ingat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan juga akan selalu memberkati, Tuhan melawat, dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah untuk pagi ini dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di atas juga, selamat pagi. Kita penuh semangat, kita puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan benar. Haleluya. Yes. Bersuka karena kasih-Mu.
Kita akan pujikan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang membawa kita ke dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nanti akan menikmati setiap firman yang dibentangkan oleh hambanya. Kita percaya setiap firman itu adalah sumber kekuatan untuk kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku.
terus menyanyi, kami akan terus menyembah Engkau Tuhan, sampai jawaban itu ada atas setiap kami. Haleluya. Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Haleluya. Ku kan berserah, ku tahu aku kau sendiri. Haleluya. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun Tuhan, aku akan selalu menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Haleluya. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Jujur kadang ku rasa menghadapi semua bebanku. Haleluya. Menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup atas setiap masalah kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Katakan, ku kan bernyanyi Tuhan, bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Katakan, ku kan berserah, ku tahu aku kau sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Bukan menyembah. Kita akan tunduk kepala sebentar Bapak Ibu Saudara. Saya selalu rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, karena menyembah Tuhan itu adalah media kita untuk terhubung dengan Tuhan Yesus, agar kita ada koneksi dengan Allah kita. Apakah kita selalu rajin untuk menyembah Tuhan? Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Sembah Tuhan. Jangan pernah khawatir dengan setiap masalah hidup kita, karena Tuhan Yesus yang berkepentingan atas hidup kita. Haleluya. Kami tidak ingin main-main Tuhan untuk masa ini. Kami hanya ingin berserah kepada Engkau, sebab kami tidak sanggup Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu di setiap hati kami. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua
setiap permasalahan kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak tinggal diam, Bapa. Terima kasih Tuhan yang sanggup. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau belum. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak akan berhenti untuk selalu menyembah dan bernyanyi untuk Engkau. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku merdeka. Lagu pengharapan. Haleluya. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Bahkan di dalam hatiku, bukan menyembah-Mu, katakan haleluya. Bukan bernyanyi. Waktu dan tempat kami serahkan, hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Lagu pengharapan. Bukan bahkan di dalam api pun. Haleluya. Bahkan di dalam Kita berdoa bersama. Dengan segenap hati kami, dengan sejujur-jujurnya, kami ingin mengasihi-Mu. Dengan segenap kehidupan kami hari ini, Tuhan, kami mau biarlah Allah berbicara dalam setiap hati kami masing-masing untuk menyingkapkan sebuah kebenaran firman Allah yang hari ini kami akan dengar. Siapkan tanah hati kami masing-masing Tuhan, sehingga setiap benih taburan firman Allah tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya, salam. Terus pundi kabare? Kabaripun pripun? Saya seger-seger, lemu-lemu napa tambah kuru-kuru? Yang di atas shalom, kurang kencang shalom. Yang di bawah shalom. Burung sarapan kita. Sama-sama shalom. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Nah, saya akan tanya dulu yang di atas.
Kok waduh men yo? Oh ternyata milih di belakang sana. Yang di atas khususnya, kalau panjenengan disuruh milih kehidupan atau kematian, pilih yang mana? Suaranya mana? Yang di atas. Kalau saudara diperhadapkan dalam dua pilihan, kehidupan sama kematian, pilih yang mana? Hidup. Kematian dan kehidupan, pilih yang mana? Pengen hidup terus. Sekarang ganti yang di bawah. Yang di bawah, kalau panjenengan disuruh milih kehidupan atau kematian, pilih yang mana? Yang lainnya yang nggak jawab pilih mati berarti. Coba sekali lagi, pilih kehidupan atau kematian? Hidup. Tapi juga ada jemaat yang milih mati. Kesaksian beberapa hari yang lalu Pak Gembala cerita dengan saya, Mak Twin, yaitu adalah nenek dari Pak Dr. Yolan, itu njaluke mati terus. Tidak hanya Mak Twin, Mbah Vera, Mbah Poa, ketika saya di sana dia bilang, aku kok kepengin mati, kapan aku mati? Kok swingen? Saudara pernah berdoa begitu? Pernah minta begitu? Ayo jujur, pernah minta begitu, Tuhan aku kepengin mati. Kecuali orang dalam tekanan yang begitu berat. Ya, tekanan hidup yang begitu berat, dia akan katakan, Tuhan buat aku ambil aja nyawaku, aku kepengin mati, aku sudah tak kuat lagi. Apalagi teman yang tidur saya mengkhianati cintaku, ya. Mungkin kita akan merasa aku sudah tidak ada gunanya. Habis manis sepah dibuang, enak lagi negara ampasnya diguang. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah fenomena kehidupan yang harus terjadi, pilihan yang harus terjadi, yang harus kita miliki. Sekarang hari ini, pada hari ini saya katakan, kita pilih kematian atau kehidupan. Renungkan baik-baik. Kita buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ayat 15 sampai 20 kita akan baca bersama-sama, buka kitabnya masing-masing saja. Ya. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai 20. 23. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ulangan pasal yang ke-30 ini, ayat 11 sampai 20 ini, ada kurang lebih 5 kata pada hari ini. Itu membuktikan bahwa inilah hal yang sangat penting yang Musa sampaikan, yang Musa tekankan dalam kitab Ulangan pasal 30 ini. Karena apa? Karena tentunya Musa melihat begitu banyak hukum-hukum dalam kitab Musa ini. Musa berbicara bagaimana pentingnya umat-umat Allah. Hukum mulai dari Kejadian sampai Bilangan ini
diulang lagi dalam kitab Ulangan. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel menyadari tentang kehidupan yang dialami. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Ulangan ini Musa mengulang, namanya kitab Ulangan. Diulang terus hukum-hukum yang sudah Musa berikan dalam 4 kitabnya. Diulang lagi dalam kelima kitabnya, yaitu kitab Ulangan. Makanya disebut kitab Taurat atau kitab Septuaginta, LLX itu kalau kuliah. Nah, ini berbicara apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Penting sekali diungkapkan. Pada hari ini, ya enggak percaya bukan? Karena saya sudah baca mulai pasal 30 ayat 11 sampai 30. Kemudian saya garis bawahi pada hari ini itu ada 5. Berarti hal itu penting. Sesuatu yang diulang-ulang itu pasti penting. Saya sebagai guru, kita sebagai pengajar, orang tua, biasanya menyampaikan kalau diulang-ulang itu berarti penting. Anak-anak perhatikan. Nah, seperti itu berarti kan penting. Nah, saudara, saya tidak akan membahas tentang pada hari ini. Tetapi saya katakan hari ini adalah hari Minggu 28 Februari 2021. Ya, kita bisa beribadah. Semalam hujan luar biasa, betul. Enak tidur atau enak makan telo, minum kopi. Tengah malam kan, pulang dari gereja, hujannya deras sekali. Angin di bumi asri. Kalau sudah angin itu ngeri ya. Tapi ya puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah dengan baik. Saudara, sekali lagi saya katakan mengapa kitab Musa ini, kitab Musa yang kelima ini disebut sebagai kitab Ulangan, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah mengulang hukum-hukum yang sudah atau yang sebelumnya yang Musa sampaikan di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ulangan ini berisi tentang pidatonya Musa. Musa mau berpisah. Dia memberikan pidato kepada penerusnya, yaitu Joshua, untuk memimpin bangsa Israel masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini penting disampaikan Musa kepada Joshua. Karena apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Dengan kata-kata sekali lagi, pada hari ini penekanan sekali lagi ini ditekankan secara khusus supaya bangsa Israel menyadari betapa buruknya kehidupan, supaya bangsa Israel menyadari betapa mereka melanggar ketetapan dan aturan-aturan yang sudah Tuhan buat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nah sebagai tindakan akhir untuk perpisahan kepada Musa dengan Joshua ini, Musa dengan secara emosional menyampaikan hal ini kepada Joshua. Mengapa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Supaya bangsa Israel itu mempersiapkan diri bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Nah, ada beberapa penekanan yang perlu kita renungkan di sini. Ada begitu dua hal yang disodorkan oleh Musa. Ini saya buat tema life dan death, mati, kehidupan dan kematian. Wong hidup saya gambarkan bisa melakukan aktivitas mancing, tapi tidak mancing perkoro, itu jangan sampai. Mancing ikan, jangan sampai mancing perkoro, urusan itu dawa. Kematian saya gambarkan peti. Itu peti bukan buatan saya, ya. Peti itu adalah buatan yang di Jakarta karena COVID, jadi usahanya dulu dia punya usaha rias manten, dekorasi begitu. Karena sepi, dia alih profesi menjadi pembuat peti jenazah. Itu banyak sekali, laris manis. Tidak hanya di sana. Minggu ini saya juga laris petinya. Siapa yang pesan? Sekali enggak lah. Janganlah kalau disuruh pilih kehidupan dan kematian, kepinginnya hidup, mau mati. Ya, tetapi nanti pada saatnya pasti kita akan mengalami hal itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua yang disodorkan oleh Musa pada pagi hari ini, kita akan melihat apa yang Musa sampaikan
yang Musa sodorkan kepada bangsa Israel, yaitu tentang pilihan yang benar, yakni kehidupan. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-15 sama 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 ini berbicara bagaimana Musa menghadapkan dua kelompok pilihan. Yang pertama adalah kehidupan dan keberuntungan, selanjutnya adalah kematian dan kecelakaan. Mari kita melihat satu persatu tentang kehidupan ini. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan saya dan saudara untuk bisa menikmati enaknya soto, untuk bisa menikmati enaknya rawon, untuk bisa menikmati telo goreng, kopi pahit, kopi manis dan sebagainya, itu adalah sebuah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita akan nikmati hidup ini dengan penuh ucapan syukur dan jangan membuat hidup kita itu sedih. Di Komisi Pria, tema tak lepas dari namanya bahagia, nyanding dengan secangkir kopi hitam, manis atau pahit. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kuncinya satu, yang penting bahagia, bukan karena kopinya, bukan karena telonya, bukan karena sesuatunya, tetapi membuat hati ini loh, imun tubuh kita itu meningkat sehingga corona berlalu dari kita. Di akhir tahun yang lalu, beberapa gerombolan anak sekolah datang ke sekolah. Saya sebagai tim disiplin sekolah, saya datangi dia dalam gerombolan di depan pintu begitu. Saya bilang, kenapa kamu kesini? Kan libur toh? Iya Pak, jenuh di rumah. Dulu kamu pernah kepengin libur panjang kan? Iya Pak. Loh kenapa kok sekolah? Kok rindu sekolah? Bosan Pak. Loh, dulu mintanya kan libur panjang, sekarang sama Mbak Corona dikasih libur panjang 1 tahun. Mereka mengalami kejenuhan dan kebosanan. Inilah kehidupan. Tapi saudara tidak bosan untuk hidup kan? Tidak bosan untuk makan kan? Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah kehidupan. Kehidupan itu berbicara tentang keberuntungan. Orang sehat bisa bekerja, orang tidak bisa sehat hanya mengeluh karena sakit, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, namanya kehidupan itu simbolnya adalah hijau, segar, betul? Saudara kalau melihat naik kereta api, ya naik kereta api, apa yang didapat? Wah, segar, mata ini malih hijau. Tapi laki-laki hati-hati, ojo sampai matanya malih hijau, berbahaya ya. Kalau kita naik kereta api di pinggir sawah, wah kelihatan enak sekali. Kalau saudara merasa bosan hidup di rumah, cobalah lari ke gunung, jalan-jalan ke gunung, itu akan disegarkan. Sebuah simbolik kehidupan warna hijau dan segar itu adalah sebuah simbolik tentang sebuah kehidupan. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hiduplah dengan segar, hiduplah dengan hijau, membuat orang lain terpesona, membuat orang lain bisa semangat dalam menjalani hidup ini. Jangan kita loyo saudara. Saya usia 47 mau mendekati 50, tetapi saya kepengin terus sehat walafiat. Makanya saya sekali lagi saya katakan, saya jarang kumpul dengan bapak-bapak, seringnya dengan anak-anak muda. Karena itu adalah manifestasi gitu ya. Atau nanti semangat mereka itu membuat saya juga semangat. Tetapi kalau saya melihat kaum muda loyo, wah ini saya pasti saat ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan di ayat 15 berkata bahwa ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, saudara sekali lagi saya katakan bahwa orang hidup itu harus bermakna, orang hidup itu harus memberi dampak, orang hidup itu harus bahagia, orang hidup itu harus dilihat, tahu bahwa orang itu memiliki sebuah
kesegaran dalam menjalani hidup ini, yang artinya tidak merasa layu. Nah, hidupmu harus berbuah. Namanya hijau itu akhirnya membawakan sebuah buah, hasil. Musa mau seperti begitu. Dan keberuntungan, siapa sih orangnya yang tidak mau beruntung? Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia dimaknai adalah menyenangkan, memamurkan atau mensejahterakan kehidupan. Ini orang yang beruntung. Saya beruntung, setiap bulan Imlek saya mendapat kue keranjang meskipun saya bukan orang yang merayakan Imlek. Itu berkat setiap tahun, tapi saya bisa berbagi. Siapa yang mau kue keranjang? Masih ada di rumah. Nuwun sewu, yang memberi saya belum saya masak sama sekali, tak eman-eman. Mungkin bulan Maret, Februari saya nikmatin dulu lah. Wow, ini kue keranjang di bulan Februari, nanti Maret tinggal saya potong. Kemarin saya bagi dengan pendeta yang ada di lereng Klot sana. Saya ke sana bawa. Oh, katanya, wih, ini enak ini. Mau dibuka, mau dimakan langsung. Apa enak? Enak bukan? Enak ya? Enak sih. Karena saya belum pernah langsung mau dibuka. Pak, jangan langsung dimakan. Loh, aku biasa gini langsung dimakan, seperti jenang orang Jawa gitu katanya. Ini kan rada atos, ya harus digoreng. Wah, katanya dia bilang, aku udah lama bertahun-tahun tidak makan ini. Waktu di puncak saya makan, tapi selama bertahun-tahun di Kediri baru kamu yang mengirimkan. Berarti berkat yang diberikan kepada saya juga bisa memberkati orang lain. Siapa yang mau nanti separuhan lagi dengan saya? Masih ada 2 di rumah. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah orang yang menandakan orang beruntung mendapat sesuatu. Sudah pasti orang akan cenderung memilih namanya yang kedua, yaitu kehidupan dan keberuntungan. Tidak ada orang yang memilih namanya kematian atau kecelakaan, tidak ada orang. Nah, kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengasihi Allah. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Inilah pilihan yang tepat, yakni pilihan kehidupan. Musa mengatakan, mari kita mengasihi Tuhan Allahmu. Hidupmu menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintah dan ketetapannya supaya engkau diberkati. Dengan kata lain, orang yang menuruti kehendak Allah, orang yang hidup sesuai dengan firman Allah, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Ini bukti di ayat 16 loh ya. Karena pada hari ini aku Musa memerintahkan kepadamu. Ini berbicara kepada saya, berbicara kepada si Yosua, berbicara juga kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan. Supaya apa? Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Janji yang ciamik saudara. Kalau hidup kita mau mengasihi Tuhan. 2 kali katekesasi saya berikan kepada 4 pemuda. Waktu penutupan baptisan ada satu pemudi yang japri saya. Masih bisa terbuka Pak? Masih. Lalu dia ikut katekesasi. Saya sudah masuk di dalam 10 hukum Tuhan. Mereka menyadari dan saya sampaikan hukum 1 sampai 4. Itu berbicara tentang vertikal, hukum kasih kepada Allah. 5, 6, 7, 8, 9, 10 berbicara tentang hukum kasih kepada sesama, horizontal. Di mana hukum 1 dan 4 berbicara jangan menyembah, jangan membuat ya. Jangan sujud menyembah dan kuduskan hari Sabat. Ini 4 hukum ini penting. Tujuannya apa? Supaya kita memprioritaskan Allah dalam hidup ini. Tuhan memberi 7 hari. 7 hari apa 6 hari? Ya. 1 hari Tuhan mau hari Sabat itu hari berhenti. Kalau orang Advent bilang katanya hari Sabat itu adalah hari Sabtu, sehingga mereka ibadahnya hari Sabtu. Tetapi inilah dalam konteks kebenaran firman Allah, hari Sabat itu hari berhenti, di mana umat Allah harus berhenti. Dan itu hari untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan di sini orang yang tidak pernah melupakan kehadirat Allah, tidak pernah jauh dari Tuhan. Kalau namanya orang mengasihi Tuhan, dia kalau tidak ke gereja itu rasanya hampa. Beda dengan orang yang mengasihi Tuhan setengah-setengah.
Minggu besok kan masih ada gereja. Saya bukan menghakimi, karena di firman Allah jelas sekali. Pada hari ini banyak anak-anak Tuhan yang undur karena ibadah dibatasi 50%. Tetapi kita melanggar, tetapi semangatnya luar biasa. 50 orang gimana? Banyak loh ini. Di waktu Natal kemarin itu polseknya ngomong, ini berapa Pak? Wis sepenting protokol kesehatan Pak Titus. Kita punya jemaat Pak Agung sebagai keamanan, dia menyampaikan sesuatu, dan dia menyampaikan juga kepada saya di kecamatan waktu itu. Dia tidak khawatir dengan kita, karena protokol kesehatan tetap dijaga. Ada polisinya di sini, polisi kesehatan. Sedikit salah tegur, tapi ditegur nggak sakit hati ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang perlu kita lihat bersama-sama. Yuk kita sama-sama mengasihi Tuhan dah. Hari-hari ini kita melihat di luar sana begitu banyak gejolak terjadi. Banjir di mana-mana. Saudara bisa menyaksikan di media massa, media sosial. Itu banjir saudara datang dengan tiba-tiba. Kita kan tidak tahu. Nah, oleh karena itu saudara, siapkan dirimu. Mari kita betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan dalam jelang akhir zaman ini. Pilihan yang kedua, nggak usah lama-lama, karena setelah ini panitia ada persiapan untuk pemberkatan nikah. Pilihan yang kedua adalah pilihan yang salah, yakni kebinasaan. Saudara, ayat 17 berkata, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut tumurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas sekali pilihan yang salah, yakni kebinasaan, berlawanan dengan poin yang pertama. Musa sampaikan pilihlah pilihan yang benar, yakni kehidupan bukan kebinasaan. Nah saudara, Musa menyebutkan apabila mereka tidak taat kepada Tuhan, itu ada sebuah upah. Kalau saudara kita tidak taat kepada Tuhan, saudara harus mau terima upahnya, kebinasaan. Di pemerintahan ini ada namanya rambu-rambu lalu lintas, merah, kuning, hijau, kelabu. Ada namanya lampu merah begitu. Kalau saudara melanggar, saudara tidak mematuhi aturan itu, lampu merah waktunya berhenti, saudara jalan. Kebinasaan, kematian yang saudara dapatkan. Sama seperti yang Musa sampaikan, Tuhan punya rambu-rambu kehidupan bagi saya dan saudara. Jika hal itu saudara langgar, jika hal itu kita langgar, kebinasaan, apalagi kita pengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Kita seharusnya mempengaruhi mereka, bukannya kita yang mau dipengaruhi. Biasanya orang mempengaruhi kita itu menuju ke sebuah kebinasaan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus mempengaruhi orang lain untuk menuju sebuah kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Nah, kekasih Tuhan, mari kita sama-sama melihat. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka kebinasaan. Dulu ketika saya bekerja di anak jalanan di Surabaya, firman yang diberitakan oleh setiap hamba Allah yang menyampaikan itu, seorang rekan saya itu, dia sebenarnya hatinya itu terkena. Firman itu dipersiapkan bukan hanya untuk satu orang, tidak. Firman itu dipersiapkan oleh hamba Allah itu terutama untuk diri sendiri dan kepada untuk semua. Tetapi ketika kita mendengar firman Allah, Tuhan menempel hidup kita, kita tidak boleh sakit hati. Kita tidak boleh protes, hei Pak Gem, itu firman mengenai saya tidak suka, saya tidak mau. Saudara, tidak boleh. Ini firman sudah dipersiapkan. Kalau memang Allah berbicara menggelitik telinga kita, hendaknya kita beralih dalam kehidupan yang baik. Ketika saya menyampaikan firman di daerah Surabaya sana, seorang rekan saya dia ngomong,
Pak Titus Firmani nyindir saya. Wah mungkin akhirnya dia pindah gereja. Pindahlah gereja di Kowode gitu, jadi nyinden itu ya. Di sana Pak Alek khotbah juga. Wah khotbah juga keras, lebih keras daripada saya. Karena dia punya gereja besar-besar Asia, lebih keras waktu itu. Itu zaman Usui Kak Sadi ini ya. Nah ketika pulang dari sana dikatakan, wah firmannya juga mengena kepada saya. Kok KB pendeta kok senengane nyindiri saya. Saudara pindah lagi ke gereja, begitu sampai berpindah-pindah gereja. Jadi gerejanya itu bertransmigrasi dari gereja satu gereja dan lain sebagainya. Itu nanti yang sedih adalah di mana pendetanya mau mati minta gereja awal, ini susah. Ini banyak pengalaman loh, gerejanya statusnya nggak jelas. Mau dimakamkan siapa? Wah ini pendeta ini bingung. Makanya jemaat lokal yang saya kasih di dalam Tuhan, wis rasa pindah-pindah. KTP-mu nanti, ya ta? Anggotanya di mana? Supaya saya itu gampang untuk menyiapkan petinya. Mengapa saudara terkasih, ini pengalaman sudah tidak bergereja di tempat ini. Gerejanya di sana kita datang, wah bingung antara pendeta dan pendeta. Pendeta dan pendeta itu manusia kan. Tapi kita puji Tuhan punya hamba Allah yang rendah hati. Wis ben sing penting dia bisa kenal Tuhan. Siapapun yang melayani, nggih Pak Gem, kita manut. Nah, saudara karena kebingungan, statusnya nggak jelas. Mulai hari ini segera ngubungi Pak Simon. Statusnya sing pindah-pindah segera. Ya, wis agak keras ini firman Allah karena berhubungan dengan ini persiapan persediaan saya ya. Jadi tolonglah. Ini penting supaya apa? Ketika kita pindah iman kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Malawan nanti waktu pengangkatan ilustrasi yang disampaikan Bu Gembala tahun yang lalu, kita jangan-jangan tidak terangkat. Malah sedih kan? Karena sibuk pindah di sana. Mulai dalam perjalanan langsung pengangkatan. Wah sebelum ibadah sudah diangkat oleh Tuhan. Piye? Ayo Jal. Rasakan, renungan, pilihan mana? Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, teman saya juga demikian, dia pindah-pindah. Akhirnya sampai sekarang saya nggak tahu dia sekarang menetap di mana. Ini firman Allah. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berpegang dan dengaran firman Allah. Jika firman itu keras, nikmati dengan penuh ucapan syukur. Tidak selamanya bayi akan minum susu terus. Tidak selamanya orang sakit makan bubur. Ya betul nggak? Orang sehat tidak selamanya makan nasi keras. Saya pun yang sehat suka makan bubur. Nah saudara, lihat baik-baik di sini kekasih Tuhan. Peringatan tegas ini diberikan Musa kepada umatnya. Sama seperti kita hari ini. Sebab walaupun mereka memasuki tanah yang berlimpah susu dan madu, tetapi jika tidak taat kepada Allah, maka mereka akan menemui sebuah kehampaan, sebuah ketiadaan, dan juga namanya kecelakaan. Nah saudara, silahkan bayangkan mengalami sengsara hidup di tanah yang berlimpah susu dan madu. Masuk akal enggak? Ilustrasi yang disampaikan Pak Gembala, wah tikus masuk di lumbung beras, wah banyak melimpah tapi mati dalam kekenyangan. Ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kita hidup mengalami sengsara di tanah yang berlimpah karena tikus itu tidak bisa keluar. Lama-kelamaan padi yang dimakan kan habis, tidak ada tanjakan untuk keluar dari lubang itu. Nah saudara, sama seperti dalam kehidupan kita renungkan bersama-sama saudara. Oleh karena itu mari kita jangan sampai mau disesatkan oleh orang-orang yang tidak kenal Kristus. Nah saudara, dari dua hal ini ayat 20 sampai 19 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Musa sudah menguraikan panjang lebar tentang dua pilihan itu dan menjelaskan konsekuensinya.
secara logis dari apa yang akan terjadi. Musa selanjutnya menyimpulkan bahwa yang dibicarakan dalam Keluaran pasal yang ke-30 ini adalah persoalan berkat dan kutuk. Sebagai pemimpin, Musa mendorong mereka untuk membuat sebuah pilihan yang tepat. Pilihan yang dimaksud adalah memilih kehidupan atau berkat, dan bukan memilih kematian atau kutuk itu. Mengapa perlu memilih berkat? Sebab demikianlah nanti umat Israel dan keturunannya diberkati dan hidup baik di negeri yang telah dijanjikan Tuhan Allah Israel. Ayat yang ke-19. Saudara, bagi Musa, Tuhan tidak akan ingkar janji. Tuhan menggenapi janji yang diberikan kepada Abraham. Tuhan menggenapi janji yang diberikan Tuhan kepada Ishak dan Yakub. Tuhan juga berjanji Tuhan akan menggenapi dan memberikan berkat itu kepada saya dan saudara semua yang hari ini. Keluarga besar GBT Kristus Mengasihi. Namun perlu saudara ketahui bahwa janji itu hanya akan digenapi kepada mereka yang hidup dalam ketaatan. Ayat 20. Tanpa ketaatan kita tidak akan menikmati pengenapan janji itu. Saudara, di masa-masa gini kita diperhadapkan sebuah penutup. Kita diperhadapkan pada ujian dan tanda-tanda yang semakin berat. Iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan namanya intensitasnya, meningkatkan kinerjanya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan sementara dunia. Iblis menawarkan kenikmatan duniawi yang bersifatnya tidak kekal. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menuntut saya dan saudara sebuah ketegasan dalam diri kita sebagai orang yang percaya untuk membuat pilihan hidup yang benar. Ada dua pilihan yang sangat kontradiktif di sini. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Terus keberhasilan atau kegagalan. Mana yang kau pilih? Tentukan pilihan kita, renungkan. Saudara, kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah. Ya, kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Bersikap kompromi dengan dosa. Suam-suam kuku. Tidak ada istilah 50% untukmu, 50% untukku, 50-50. Tidak ada. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang berlimpah kasih. Karena itu Tuhan tidak menginginkan kita semua mengalami kematian, melainkan kehidupan dan keberhasilan. Tuhan mau kita memilih. Tuhan mau memilih kehidupan, yaitu dengan apa? Mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan taat melakukan kehendak Tuhan. Renungkan firman Allah ini, berdiam diri sesaat. Kalau sudah saudara merenungkan firman Allah ini, saudara silakan berdiri dan katakan sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Selama ini apa yang kita pilih? Musa sudah menyodorkan dua pilihan yang harus kita pilih. Kehidupan atau kematian. Orang yang mau memilih kehidupan berarti hidupnya harus mengasihi Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, harus mengikuti
atau melakukan kehendak daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat bahwa Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita. Kita berdiri bersama-sama, terus dalam posisi berdoa, merenungkan firman Allah. Hari ini firman Allah berhenti saya sampaikan, tetapi saudara silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Minta Tuhan supaya terus memberikan pencerahan tentang kebenaran firman Allah. Saya terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Haleluya. Saudara, kalau sudah menyadari hal ini, saudara sudah menentukan pilihan. Katakan bersama-sama dengan WL dan Singer bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan dengan sepenuh hatimu. Saudara jangan malu dengan teman saudara kanan kiri muka belakang. Ekspresikan lagu ini dalam kehidupan kita. Yesus sumber kebenaran. Haleluya Yesus. Saudara tahu bahwa saudara dan saya hidup saat hari ini, kita perlu sebuah anugerah daripada Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Yesus haleluya. Katakan bersama-sama. Dengan sungguh-sungguh katakan haleluya Yesus. Saudara, Yesus adalah jalan kebenaran yang menyelamatkan hidup saudara. Haleluya Yesus.
Kami meyakini bahwa janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu pasti tergenapi kepada kami semua. Hari ini Tuhan, firman sudah kami sampaikan, firman sudah kami dengarkan bersama. Roh Kudus kiranya memberikan kemampuan kepada kami untuk memilih dua hal yang disodorkan Musa hari ini: kehidupan atau kematian. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan memilihkan yang tepat bagi kami untuk kami bisa memilih sebuah kehidupan. Ketika kami hidup, biarlah kami terus mengasihi-Mu. Ketika kami hidup, biarlah kami terus beribadah kepada-Mu. Ketika kami hidup, biarlah kami terus tetap memegang perintah-perintah-Mu. Dan bahkan Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pilihan yang sudah kami putuskan hari ini terus membawa hidup kami bahagia, sejahtera, nyaman, sukacita bersama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang hari ini bisa mendengarkan firman Allah, baik di tempat ini ataupun jemaat yang ada di rumah. Roh Kudus kiranya akan memberikan pencerahan kepada kami semuanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap pelayan Allah. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat yang sudah mempersiapkan dirinya untuk memberikan persembahan kepada-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati secara melimpah dalam kehidupannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah firman yang boleh kami dengar. Kiranya terus menjadi rema dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan tentunya kita diberkati oleh Tuhan. Yang di rumah yang sedang beribadah secara online bisa mengirimkan persembahannya lewat rekening BCA 033194301 atau di rekening persepuluhan 03388888191. Semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua yang dinyatakan oleh Tuhan tentu diberkati Tuhan ya. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Penuhkanlah kami dengan kasih-Mu.
melihat setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Pada masa zaman ini banyak kesulitan menimpa manusia, membuat kami manusia belajar untuk mencari dan melihat kekekalan yang sudah dianugerahkan kepada kami orang percaya. Tuhan sanggup menolong dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, sebab Allah kami juga adalah Allah yang maha kuasa. Dengan demikianlah umat-Mu boleh datang beribadah dan berharap kepada-Mu yang hidup Tuhan. Dengan segala persoalan masalah kehidupan, kami datang dengan kerendahan hati, dan Tuhan menjadi jalan keluar bagi kehidupan kami. Hari ini kami diperhadapkan oleh kematian dan kehidupan. Tentu kami memilih kehidupan. Biarlah kami dengar-dengaran firman Tuhan dan membawa langkah-langkah kehidupan kami tidak serong ke kanan dan ke kiri, tapi terus melihat pengharapan besar di dalam Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga anak Amora yang Tuhan sudah panggil. Kami berdoa untuk keluarga Mak Twin yang Tuhan sudah panggil. Kiranya penghiburan dari sorga terus hadir, memberi kekuatan untuk melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan di dalam duka cita kami sekalipun. Hiburkan Ribka, suaminya Tuhan. Hiburkanlah keluarga Mak Twin, supaya mereka terus kuat di dalam Tuhan dan berjalan memilih kehidupan seperti orang tua kami, seperti anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apabila umat-Mu datang dengan persoalan masalah, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan baru. Kalau mereka datang dengan kesedihan dan putus asa, Tuhan tampung air mata di dalam kirbat-Mu, merangkainya jadi permata Tuhan. Kalau mereka menghadapi persoalan perekonomian, Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, berjalan bersama dengan Allah, Tuhan pimpin ke dalam kebenaran-Mu, ke dalam rencana-Mu yang agung, yang akan diberikan kepada kami manusia yang percaya kepada-Mu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu yang hari ini beribadah, tak satu pun yang lewat dari berkat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan menghampiri setiap hati, memegang dan menghiburnya, bahkan memimpin kami di dalam jalan kebenaran-Mu dari sehari menuju ke sehari, sebab kasih setia-Mu terus baru setiap pagi. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi umat-Mu yang hari ini sudah beribadah, dan mengutus mereka pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk melaksanakan amanat agung-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk menjadi saksi dan berkat di mana saja mereka berada, bahkan mereka yang beribadah di rumah hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, dan biarlah Tuhan yang memegang kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi pelayan yang setia, pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja. Kami semua Tuhan, kami mau Tuhan pergi, kami mau diutus Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus itu hinggap di atas kepala kami seperti di atas kepala rasul-rasul. Tinggal di dalam hati kami dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat
yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga yang mulia diberikan oleh Bapa sendiri kepada kita semua. Damai yang berasal dari Bapa, cinta yang berasal dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.